Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Untuk video pembelajaran kali ini, kita akan membahas bab 1 matematika peminatan, yaitu mengenai fungsi eksponen. Adapun yang kita bahas kali ini adalah mengenai yang pertama mengenai definisi fungsi eksponen. Jadi fungsi eksponen adalah salah satu fungsi yang memuat variabel sebagai pangkat atau sebagai eksponennya. Bentuk umum fungsi eksponen dapat dituliskan dengan fungsi f memetakan x ke a pangkat x, atau bisa juga ditulis sebagai fx sama dengan a pangkat x, atau y sama dengan a pangkat x dengan a lebih dari 0 dan a tidak sama dengan 1. Secara ringkas dapat ditulis seperti ini. Y sama dengan a pangkat x, di mana y itu merupakan suatu peubah tak bebas dengan ring atau daerah hasilnya dari f itu adalah himpunan y sedemikian sehingga y lebih dari 0, di mana y elemen bilangan real. A adalah bilangan pokok di mana nilai A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Atau bisa dituliskan A lebih dari 0 kurang dari 1 atau A lebih dari 1. Kemudian X. X di sini merupakan peubah bebas, di mana domain atau daerah asal dari F itu adalah elemen X sedemikian sehingga X elemen real. Jadi untuk definisi dari fungsi eksponen bisa kalian lihat. Kemudian untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat dari fungsi eksponen. Di mana sifat-sifat fungsi eksponen itu ada beberapa yang harus kalian pahami untuk memudahkan kalian menjawab permasalahan-permasalahan terkait dengan perhitungan menggunakan fungsi eksponen nantinya. Sifat eksponen pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai perkalian bilangan berpangkat. Di sini diberikan a pangkat n dikalikan dengan a pangkat m sama dengan a pangkat n ditambah m. Jadi sederhananya, suatu bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama, ini bilangan pokoknya sama-sama a, jika dikalikan itu sama dengan pangkat dijumlahkan. Misalkan diberikan contoh 3 pangkat 6 dikalikan dengan 3 pangkat 2. Jadi ini bilangan pokoknya sama-sama 3 namun pangkatnya berbeda. Kedua bilangan berpangkat ini dikalikan itu sama dengan berarti pangkatnya dijumlahkan. Itu sama dengan 3 pangkat 6 ditambah 2. Sama dengan 3 pangkat 8. Itu sifat eksponen yang pertama. Untuk sifat eksponen selanjutnya adalah bentuk pembagian. Pembagian bilangan berpangkat. A pangkat n dibagi dengan A pangkat m, atau jika kita tuliskan dalam bentuk per, bisa dituliskan dalam bentuk A pangkat n per A pangkat m. Jadi pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama itu sama dengan kita mengurangkan pangkatnya. A pangkat n dikurangi m. Contohnya 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 pangkat 6 dikurangi 2, sama dengan 3 pangkat 4. Kemudian untuk sifat eksponen selanjutnya, sifat yang ketiga, A pangkat n dipangkatkan dengan m. Jadi ini bilangan berpangkat dipangkatkan lagi itu sama dengan pangkat dikalikan n kali m. Contoh 3 pangkat 6 dipangkatkan 2 itu sama dengan
3 pangkat 6 kali 2 sama dengan 3 pangkat 12. Untuk sifat selanjutnya, A kali B pangkat N itu sama dengan A pangkat N dikalikan dengan B pangkat N. Contohnya, tiga kali 5 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Sifat selanjutnya, sifat yang kelima, A per B pangkat N itu sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Contoh, 3 per 5 pangkat 2 itu sama dengan 3 pangkat 2 per 5 pangkat 2. Sifat yang keenam, A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N, di mana A tidak sama dengan 0. Contohnya, 3 pangkat min 2 itu sama dengan 1 per 3 kuadrat. Kemudian sifat yang ketujuh, A pangkat 0 sama dengan 1, di mana A tidak sama dengan 0. Jadi untuk sifat yang ketujuh, bilangan berapapun jika dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya adalah 1. Sejauh A-nya itu tidak sama dengan 0. Sifat yang kedelapan, akar pangkat N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per N. Contohnya, akar pangkat 3 dari 2 pangkat 5 itu sama dengan 2 pangkat 5 per 2. Oke, itulah tadi ulasan mengenai sifat-sifat eksponen beserta contohnya. Untuk selanjutnya akan dicontohkan sebuah soal yang mewakili dari penggunaan sifat-sifat itu untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan eksponen. Kita lanjutkan untuk contoh soal penerapan sifat-sifat eksponen. Di sini sudah diberikan sebuah contoh soal, kita disuruh untuk menyederhanakan bentuknya menggunakan sifat-sifat yang sudah diberikan sebelumnya. Jadi, fokus ke pembilangnya terlebih dahulu. Di sini ada bentuk seperti ini. Jadi, untuk menyederhanakannya, kita bisa lakukan dengan membuka kurungnya terlebih dahulu. Jadi, bisa kita lihat di sini bentuknya. Di sini ada bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi. Sesuai dengan teori sebelumnya bahwa bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkat dikalikan. Jadi X pangkat min 2 dipangkatkan 4 berarti sama dengan X pangkat min 2 kali 4. Min 2 kali 4 hasilnya min 8. Kemudian di sini Y pangkat 3 dikalikan dengan 4. 3 kali 4 Y pangkat 12. Begitu pula di bagian bawah, X pangkat 3 dipangkatkan min 3, berarti 3 kali min 3 hasilnya X pangkat min 9. Y pangkat min 1 dikalikan min 3, berarti Y pangkat min 1 kali min 3, Y pangkat 3. Kemudian untuk bentuk yang kedua, X pangkat 7 dipangkatkan min 1, 7 kali min 1, min 7. Kemudian di sini Y pangkat min 2 dikalikan min 1. Min 2 kali min 1, ya, Y pangkat 2. Oke, jadi di sini bagian atas sudah dalam bentuk sederhana. Kita biarkan saja dulu. Sekarang kita olah bentuk penyebutnya.
agar dapat lebih sederhana. Jadi kita lihat di sini kan bentuknya semua dalam bentuk perkalian. Ingat, perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama itu sama dengan pangkat dijumlahkan. Jadi kita lihat di sini. Di sini ada bilangan pokok X, ini juga ada bilangan pokok X. Berarti ada bilangan pokok yang sama sehingga kita bisa sederhanakan pangkatnya. X pangkat min 9 ditambah min 7 dikalikan dengan Y pangkat 3 ditambah 2. Kita lanjutkan. Min 9 ditambah min 7, hasilnya berapa? X pangkat min 16. Kemudian Y pangkat 3 ditambah 2. Y pangkat 5. Oke, sudah semakin sederhana bentuk yang kita dapatkan ya. Kita lanjutkan. Ini kan ada pembagian bilangan berpangkat. Artinya pembagian bilangan berpangkat, pangkat dikurangkan. X pangkat min 8 dikurangi min 16. Untuk yang Y, bilangan pokoknya sama-sama Y, 12 dikurangi 5. Lanjut. Min 8 dikurangi min 16. Nanti kan artinya itu min 8 ditambah 16. Min 8 tambah 16 hasilnya 8. Kemudian Y pangkat 12 dikurangi 5. 12 dikurangi 5 sama dengan Y pangkat 7. Oke, jadi inilah dia bentuk sederhana dari soal yang diberikan tadi. Jadi jika kita tahu sifat-sifat eksponen dan bisa menerapkannya, kita bisa mengubah bentuk soal yang panjang seperti ini menjadi bentuk yang lebih sederhana. Oke, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.